Halo sobat baik, baik lagi di opini psikologi. Jadi pada video kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang menarik, yang sering banget terjadi. Nah, mungkin sobat baik juga sempat merasakan hal ini. Jadi hal-hal ini juga sempat gue dengar, yaitu bosan sama aktivitas yang sering banget dilakuin. Nah jadi hal ini tuh udah jadi satu fenomena yang kerap kali terjadi lah gitu. Nah di sini gue nggak ngebahas sendiri, obrolan ini nggak gue bahas sendiri. Gue di sini membahas sama temen gue, yaitu Muhammad. Ya, Sultan. Oke, gila, udah lama banget ya. Iya, udah lama. Terakhir kapan tuh? Terakhir kita ngobrol tentang self acceptance. Oh iya, penerimaan diri. Iya, penerimaan diri. Nah setelah itu lo hiatus Iya. lama banget. Iya. Gimana perasaannya lo ada lagi di opsi nih? Wah, kangen gua nih. Ada yang baru kan, ada apa nama gelas apa ini? Tapi lo sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, gue ada kopi nih, lo suka? Oh, boleh. Gue suka kopi. Kopi Japanis, Mat. Oh, Jepang punya dong. Jepang. Nah, cobain. Cobain ya. Beh, manis kan? Segar. Japanis. Ini gue yang buat sendiri. Oh, keren. Enak. Nah, tadi kan lo udah nyobain kopi gue. Iya, maksud gue ada sesuatu yang pengen gue bahas sama lo nih. Kebetulan ada di lo balik lagi ke opsi kan. Jadi sesuatu ini tuh sering banget gue denger nih, Mat. Sering banget tuh ada yang cerita sama gue persoalan-persoalan di mana orang itu merasa bosen, jenuh sama aktivitas yang sering banget dilakuin, rutinitas yang dilakuin. Kayak ya di umur-umur kita inilah orang-orang tuh bekerja pagi, dia bekerja macet-macetan, terus dia kerja, terus pulang macet-macetan lagi, terus pulangnya istirahat, repeat lah dia melakukan hal-hal itu yang rutin sampai akhirnya sering banget dia merasa tuh kayak boring gitu, jenuh, bosen. Nah, lo pasti sering banget nemuin kan gitu. Iya, kayak kita melakukan kegiatan yang sama berulang kali repetitif, akhirnya menimbulkan kejenuhan. Iya, kejenuhan. Nah, itu sering banget tuh banyak yang cerita sama gue gitu loh. Nah, makanya gue berpikir kayak wah kayak asik banget nih dibahas di opsi gitu kan. Kebetulan lo balik lagi di sini, gue pengen ngobrolnya tuh sesuatu ini tuh sama lo karena dia bisa ada hal-hal yang wow lagi gitu. Mungkin ada ya, ada psikolog dari Eropa itu namanya Mihaly. Itu dia membahas tentang state yang namanya flow. Ya. Kalau mungkin bahasa di sini arus ya atau aliran ya. Arus. Ya kan. Dia membahas tentang flow. Flow itu ketika lu melakukan suatu hal tuh, lu masuk ke dalam hal tersebut yang lo lakukan. Lu gak ada distraksi di dalamnya. Lu nyaman dengan kegiatan tersebut, dan lu ada challengingnya dalam hal tersebut. Oh, jadi sama yang aktivitas yang lo lakuin tuh lo into banget gitu ya? Iya, into banget sampai lu tuh nggak ada distraksi, walaupun ada distraksi dari luar, lu nggak memperdulikan itu. Benar-benar fokus. Benar-benar fokus. Dan kedua, lu nyaman melakukan hal tersebut, lu suka dan lu bisa melakukannya. Dan yang ketiga, menaruh challenging atau tantangan ketika melakukan kegiatan tersebut. Jadi masuk ke dalam flow itu berarti tadi into, maksudnya fokus di situ kan? Iya. Lo fokus di situ sama apa yang lo lakuin. Terus kedua juga lo nyaman dan bisa. Iya. Sama apa yang lo lakuin tuh lo bisa dan emang itu lo suka juga gitu. Yes, benar. Terus ketika yang lo lakukan itu taruhlah challenging gitu, biar lo merasakan flow gitu. Tapi nah pertanyaan gue nih, gimana sih cara orang tuh bisa dapat ketiga itu loh, dapat ketiga flow itu ya? Ya, ketika lo ngasih challenging gitu ya, lu nggak bisa melakukan challenging itu yang terlalu di luar kemampuan lu. Oh iya, maksudnya nggak terlalu jauh lah challenging yang lo lakuinnya, nggak terlalu jauh. Iya, ketika kayak misalkan lo bertani gitu misalnya lo lakukan, lo kasih challenging
nambah satu lahan lagi, nambah satu lahan lagi. Iya. Kalau lu nambah langsung 1 hektar 2 hektar kan lu kayak wah nggak bisa nih gua. Akhirnya berarti- jadinya anxiety atau kecemasan. Oh, berarti challenging itu harus terukur juga berarti. Harus ya? terukur Harus dengan terukur. kemampuan kita. Iya, biar kita bisa ngelakuin hal itu dan mencapai hal itunya Iya. juga. Kalau kita nggak kasih challenging, akhirnya jadinya boring atau Jadi- bosan. Oh. Ketika kita melakukan repetitif terus hal yang sama nih tanpa tantangan, akhirnya kejenuhan terjadi. Karena jenuh. Iya. Berarti karena emang yang dilakuin hal itu bisa dikatakan dia melakukan hal-hal yang rutinitas gitu aja gitu kan, Iya. tanpa dia bisa apa ya mengartikan atau merasakan pengembangannya gitu. Ya, Kalau misalkan gue katakan sih dia nggak melakukan hal yang konsisten tapi hanya rutin aja gitu. Yes. Kalau konsisten kan berkembang ya kan. Iya. Dia ngerasain pengembangannya. Nah, mungkin itu kali ya yang sering Iya. terjadi. benar. sama Kalau hal-hal kita yang sekarang. melakukan rutinitas, kita tanpa sadar melakukannya udah menjadi kebiasaan. Iya. Kalau kita melakukannya dengan konsisten, kita tahu setiap perubahannya apa yang Iya. terjadi. Iya, Kita sadar benar-benar. melakukannya, benar. Benar-benar. Iya emang karena konsisten itu terukur. Yes, benar. Bagi gue konsisten itu terukur. Kalau rutinitas tuh kayak itu tadi yang gue bilang, lo ngelakuin hal ini berulang-ulang tanpa lo rasakan gitu loh. Iya. Padahal emang itu satu hal yang lo bisa dan lo nggak ngerasain tuh kalau itu emang hal yang lo bisa, dan lo iya. nggak ngasih challenging di situ. Yes. Lo tahu ini enggak Squidward? Ya. Squidward dia ngelakuin hal yang rutin tuh yang dipindah rumah tuh. Ah, Dia setiap hari sepeda, terus main klarinet, terus dia gitu sampai akhirnya dari senyum dia sampai cemberut. cemberut. Akhirnya dia main nyedot Jadi melakukan hal yang salah. Sampai dia bosan gitu loh. Sampai Iya. akhirnya dia ngelakuin hal-hal yang Ekstrim lagi. ekstrim akhirnya karena kebosanan itu. Iya, Karena emang nggak diukur gitu loh apa-apa yang jadi Kebiasaannya. aktivitasnya dia. Iya. Iya. Itu ini banget sih. Mungkin gak cuma Squidward yang kayak gitu. Nah, yang gue dapetin pun juga kayak begitu. Oh. Mat. Iya. Yang gue dapetin Banyak kayak orang-orang yang ngomong ke lu gitu gitu. ya. Banyak orang-orang yang ngomong ke gue tuh kayak aku bosen nih, gue jenuh gitu kan. Kan tadi ada challenging, terus ada juga kenyamanan. Kenyamanan kan berarti ketika lo suka melakukan hal tersebut dan lo bisa melakukannya, akhirnya lo mendapatkan kenyamanan di Iya. tersebut. Iya, iya. Nah tapi sebelum itu lo harus melakukan yang pertama juga, nggak ada distraksi atau fokus tadi yang lo bilang kan. Iya. Iya. Nah untuk mendapatkan fokusnya itu susah Ton. Oh iya. Bukan susah sih, cuma nggak disadari banyak orang lah. Ketika Oke, iya. ketika orang melakukan sesuatu tuh kebanyakan orang tidak ada di tempat itu tersebut. Oh, Iya. iya mungkin ya dia nggak menyadari aktivitas yang dia lakuin saat itu. Ya, benar. Oke. Yang kayak tadi lo bilang dia nggak menyadari kebiasaan-kebiasaannya. Iya. Iya di situ. Makanya ada namanya gestalt terapi. Dia mempunyai premis besar here and now. Here and now. Di sini dan sekarang. Lu menyadarkan diri lu kalau lu sekarang berada di sini, lu ada sekarang. Seperti gue menyadarkan, oh gue sedang bikin konten dengan Iya. Sultan. Di sini ada mic, gue bicara melalui mic. Iya, berarti emang satu hal aktivitas yang kita lakuin saat itu perlu kita sadarin. Betul kita sadari. Supaya kita mendapatkan fokus itu dan Yes. kita nggak terdistraksi lah. Ya. Kita nggak mudah ke trigger gitu kan, karena kita sadar kita sedang itu kita sadar. Kita sadar, kita sedang melakukan ini, kita sedang melakukan Mungkin ini. perlu juga kali di statementkan sama orang-orang kayak lu sedang apa ya lu statementkan aja gitu loh. Gestalt beritahunya kita untuk menyatakan apa saya sedang di kamar, saya sedang tiduran, saya sedang ini. Gestalt menyarankannya untuk dinyatakan begitu. Ya, jadi di gestalt terapi itu emang prosesnya atau prosesnya itu dinyatakan. Dinyatakan. Iya. Itu menurut Gestalt tadi here and now. Nah, menurut Gestalt pun kalau kita bicara tentang masa lalu atau masa depan, akhirnya akan menjadikan stres dan distraksi. Iya. Untuk mendapatkan flow ya. Setuju banget. Untuk mendapatkan flow tadi kan pertama yang paling penting kita harus nggak ada distraksi dulu nih. Ketika kita lagi melakukan sesuatu kita mikirin mantan kita atau kita mikir apa yang udah lewat atau yang Benar. aku pengen ini di waktu kita melakukan sesuatu juga kan akhirnya terjadi distraksi. Karena itu juga kalau misalkan kita mikirin satu hal yang nggak ada di saat ini, contoh misalkan masa depan, itu kan ya nanti kita juga akan sampai di saat itu gitu loh. Betul. Atau misalnya emang kita terlalu kayak apa ya,
jadinya malah jadi obsesi kalau kita terus begitu into kepada mikirin masa depan. Kalau misalkan masa lalu kita jadinya kayak satu hal yang kita bertanya-tanya, kita bisa jadi cemas kalau misalkan gitu. Makanya gestalt terapi ini emang oke banget gitu loh. Karena emang kita sadar sama apa yang kita lakuin saat ini. Supaya nggak berpotensi untuk kita tuh diajak buat mikirin yang lalu ataupun yang di depan. Iya, gue setuju banget. Itu menurut gestalt tuh ada juga yang dari agama Buddha ya, Buddhis itu kan punya Zen Buddhis namanya. Dia punya bertapa ya dan tapa hancur. boleh. Iya. Harus di air terjun kan? Air terjun. Kalau di Indonesia di Curug ada. Iya. Nah, kalau si Buddha tuh melakukan bertapa tuh bukan sekedar bertapa gitu. Mereka juga masuk ke dalam mengenal diri sendiri gitu. Dia mengenalkan diriku seperti ini, dan emosi-emosi negatif tuh bukan diriku. Karena kan di Islam pun fitrah manusia adalah yang baik-baik. Iya benar. Kejahatan tuh bukan diri kita. Jadi misalnya kita bertapa gitu, meditasi. Masuklah tuh emosi negatif. Gue pernah marah gini-gini. Itu bukan gue bukan pemarah. Dikeluarin tuh emosi negatif. Itu di dalam meditasinya si Buddha. Iya, maksudnya tuh adalah ketika lo ada emosi-emosi negatif dalam diri lo tuh ya udah dilepaskan gitu kan. Lepaskan emosi-emosi negatif untuk lo bisa fokus sama ya hal itu, untuk lo bisa merasakan kenyamanan diri lo, untuk lo bisa mengenal diri lo. Yes, benar. Gitu kan? Karena diri lo yang sejatinya itu nggak ada yang negatif. Setuju banget gue. Itu. Nah, pun ada juga dari yoga dari India, yoga. Olahraga, berarti ini olahraga pun termasuk meditasi. Untuk menerapi diri kita sendiri tuh kita kan butuh meditasi olahraga tuh. CFD meditasi nggak? CFD. Mejeng. Dia mah mejeng. CFD gitu kan? Kalau orang yang olahraga, cuma ada juga yang mejeng kan. Ada yang dagang cilok. Catur 3 langkah. Mati sekakmat. Ya itu. Nah itu yoga. Nah lanjut. Enak banget nih gue minum lagi ya. Sumpah gue pengen banget sih. Lanjut. Bagi dong gue dong. Nah di yoga pun nggak cuman sekedar kita melentur-lenturkan tubuh yang ke belakang begitu, nggak cuman sekedar gitu ternyata. Karena objektifnya yoga nih atau tujuannya kita melakukan yoga ini itu adalah memurnikan tubuh dan pikiran kita. Yes. Ketika lo kan di barat pun ada ini kan slogan apa namanya? Quotes pepatah barat. Nah, pepatah dari barat pun bilang mensana in corpore sano. Artinya apa tuh? Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, kita olahraga segimanapun kita, ketika jiwa kita nggak sehat, tubuh kita nggak bakal menjadi kuat. Iya, jadi emang satu kesatuan di mana fisik sama jiwa tuh adalah dikatakan benar-benar sehat, ya lo harus seimbang gitu, balancing. Sehat sama jiwa yang sehat juga. Yes, betul. Setuju gue. Di yoga tuh emang ada proses kayak begitu juga ya? Iya, ketika lo melakukan gerakan-gerakan yoga yang melentur yang kemana-mana begitu, yang ke belakang apa gimana, itu lo melakukan meditasi dalam diri lo kayak tadi si petapa Buddha gitu, lo mengenalkan diri lo lagi dalam emosi negatif lo buang, lo bukan pemarah, lo bukan ini, fokus ke dalam satu titik. Seperti itu. Karena emang yoga itu sebagai bentuk relaksasi juga ya. Yes, betul, sebagai bentuk relaksasi. Sebagai bentuk relaksasi untuk lo ya fokus gitu loh. Untuk lo mengenal diri juga gitu. Kan tadi bentuk relaksasi yang kita udah sebutin seperti kayak gestalt yang gue berada di sini sekarang. Gue waktu ini gini. Terus ada tadi bertapa di air terjun ya. Di curug. Ya, tapi nggak harus di air terjun kan? Nggak harus terjun. Di rumah pun bisa gitu bertapa. Shower. Kalau orang yang misalnya digayung begini begini. Rumah gue nggak ada showernya lagi. Iya. Terus ada juga tadi dengan yoga gitu. Iya, dengan yoga. Begitu.
ini gak itu kan tadi proses-proses untuk kita bisa mendapatkan flow itu ya, untuk kita mendapatkan flow dan kita sama aktivitas atau rutinitas yang kita lakukan nih, pekerjaan lah, kita nggak usah sebutnya itu sebuah rutinitas, tapi aktivitas yang kita lakukan itu bisa meminimalisir atau mungkin menghilangkan atau menggeser kebosanan-kebosanan yang ada. Kalau kita emang melakukan rutinitas yang sekarang nih, kita kerja segala macamnya rutin yang kegiatan sehari-hari kita nggak merasakan bosan, itu mungkin kita sudah di dalam state flow, karena kita nggak bisa menyadari itu juga kan gitu. Kan kalau sudah kita dalam state flow, kita melakukan rutinitas apapun itu, kita nggak bakal bosan. Pasti nggak bakal bosan. Karena emang lo di situ lo ngelakuin hal yang lo suka, terus lo fokus, terus lo ada challenging di situ gitu kan. Terus akhirnya ya udah lo melakukan hal-hal yang konsisten dan pengembangan itu bisa lo rasakan pastinya. Gitu. Kalau di pepatah Indonesia tuh sering gue dengar, di pepatah juga. Gue di pepatah. Quote of the day. Ya, gue di pepatah Indonesia kan ada juga yang bilang ikutin arus aja. Nah, sebenarnya itu ikutin arus aja, kita bukan ngikut arus, tapi kita menjadi arusnya itu sendiri. Asik, kita menjadi arusnya. Iya. Seperti kata Bruce Lee, be water my friend. Asik. Berarti lo ahli pepatah banget. Parah. Gue rasakan berarti selama lo hiatus ini lo mengumpulkan banyak pepatah. Iya, searching quotes. Kata-kata bijak. Kata-kata bijak. Kalau kata lo sendiri gimana? Tadi kan kata Bruce Lee, terus kata pepatah barat. Kata lo sendiri? Kalau kata gue sendiri, carilah tujuan hidupmu. Titik. Carilah tujuan hidupmu. Gue belum siapin. Gue ditembak langsung. Iya, gak apa-apa, carilah tujuan hidupmu. Emang kita dalam hidup perlu memiliki tujuan. Ketika melakukan rutinitas nih, kita harus punya taruh objektif atau suatu tujuan. Taruh aja, nggak usah dipikirin. Taruh aja nih tujuan kita, sampai misalkan kita dari rumah mau ke sekolah, tujuan kita taruh di sekolah, ya kan. Lalu kita berjalan ke sekolah, kita nggak usah mikirin tujuannya, kita nikmati perjalanan hidup kita. Benar. Dari rumah ke sekolah kita nikmatin loh, jalur-jalurnya, kita lihat ada tukang cilor, ada tukang catur 3 langkah. Benar. Ketika sampai di sekolah, kita merasakan suatu kepuasan diri yang luar biasa, insya Allah. Kalau misalkan dari Viktor Frankl nih, lo harus memiliki meaning dalam hidup lo, biar lo benar-benar bisa merasakan kebahagiaan. Itu sih. Iya benar, gue tahu tuh Viktor Frankl keren juga. Dia mencari meaning dalam hidupnya itu kan. Kita taruh satu tujuan, kita jadikan itu sebuah meaning, sebuah arti ya. Sebuah arti, makna. Sebuah makna. Ya mungkin itu aja saya. Oh gila, ternyata seru banget. Mudah-mudahan tadi yang udah kita bilangin jadi nggak bosan lah ya penonton-penonton ya. Mudah-mudahannya yang itu tadi sih jawaban-jawaban yang ditanya ini sebenarnya jawabannya tuh ada di sini. Kebetulan emang gue resapin itu pertanyaan, terus emang gue pengen menjawab dan inilah adalah jawabannya. Nah, dibantu juga tadi sama Muhammad. Mudah-mudahan tadi bahasan yang tadi itu keluhan-keluhan atau keresahan-keresahan yang dirasakan sama teman-teman bisa dimaknain atau diartiin, dan juga bisa minimalisir kebosanan-kebosanan yang ada. Oke, mungkin gitu aja kali ya, Mata. Lo ada pesan nggak sama Sobat Baik? Semoga Sobat Baik bisa nggak bosan ya menonton kita. Iya benar. Semoga juga Sobat Baik bisa memberikan atau men-share nih hal-hal ini ke teman-teman, ke teman rekan kerjanya, ke grup-grup keluarga, grup SD, grup pengajian, banyak deh. Banyak. Sekarang kan lagi banyak grup ya. Banyak grup. Banyak grup gitu loh. Mungkin itu aja. Oke, thank you. Bye.